7 barang di rumah yang diam-diam menguras uang bulanan ibu. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Dan, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Judul video ini kelihatannya sederhana, tapi isinya dekat banget dengan kehidupan ibu-ibu hari ini. Apalagi di tengah harga kebutuhan yang makin pintar, naik pelan-pelan. Seringkali uang bulanan terasa bocor tanpa tahu lewat mana, padahal belanja rasanya biasa saja, rumah juga itu saja, tapi kok saldo cepat menipis? Dan anehnya, yang bikin capek justru bukan belanjanya, tapi lihat rumah yang makin penuh. Di titik ini, banyak ibu merasa kurang disiplin mengatur uang, padahal masalahnya sering bukan di dompet, tapi di barang-barang yang kita simpan dengan penuh rasa sayang. Rumah yang penuh bikin pikiran ikut penuh, keputusan belanja jadi lebih impulsif. Dan akhirnya kita sering membeli hal yang sebenarnya sudah kita punya. Ini bukan salah ibu. Ini efek psikologis yang nyata dan sangat manusiawi. Bahkan kadang bisa jadi bahan bercandaan, rumah isinya banyak, tapi yang dicari nggak pernah ketemu. Dalam psikologi, ada teori bernama decision fatigue yang menjelaskan bahwa semakin banyak pilihan dan visual yang kita lihat, semakin lelah otak mengambil keputusan. Termasuk keputusan belanja. Itulah kenapa pembahasan ini penting. Karena barang-barang di rumah bukan cuma diam di sudut lemari, tapi pelan-pelan ikut menguras energi, fokus, dan uang bulanan ibu tanpa kita sadari. Alasan pertama itu soal baju yang jarang dipakai tapi masih disimpan. Ini penyakit nasional emak-emak sejagat. Lemari penuh sesak, tapi tiap pagi bilang tidak punya baju. Padahal isinya dress kondangan tahun lalu, gamis yang dibeli karena diskon, dan atasan yang disimpan karena masih muat kalau niat diet. Masalahnya lemari yang penuh bikin otak kita capek, mata lihat banyak pilihan, tapi tidak ada yang terasa pas. Akhirnya solusi tercepat ya, beli baju baru lagi, uang keluar lagi, dan siklus ini berulang tiap bulan tanpa kita sadari. Contoh realnya begini, kita buka lemari, baju numpuk, susah nyari, akhirnya kita lipat asal. Baju makin kusut, makin malas pakai, lalu pas ada undangan atau acara sekolah anak, kita bilang ke suami tidak punya baju yang pantas. Padahal sebenarnya punya tapi tenggelam. Ini bukan soal baju, tapi soal clutter yang bikin keputusan belanja jadi impulsif. Alasan kedua datang dari dapur. Wilayah kekuasaan Bunda yang sering kelihatan paling sibuk tapi juga paling penuh. Peralatan dapur yang katanya multifungsi, alat bikin kue yang dipakai sekali pas lagi semangat, rice cooker, cadangan. Karena yang lama takut rusak, semuanya numpuk rapi tapi jarang disentuh, dapur jadi sempit, kita beli rak lagi, belly box lagi, dan semua itu pakai uang. Padahal masalah utamanya bukan kurang tempat, tapi kebanyakan barang. Realitanya, makin penuh dapur, makin sering kita beli alat yang mirip dengan yang sudah ada. Karena kita lupa punya. Pernah kan beli spatula baru, sampai rumah ternyata sudah punya 3, 1 di laci, 1 di rak, 1 entah di mana. Ini bukan pelupa, ini karena dapur terlalu ramai. Dan keramaian itu pelan-pelan menggerus uang belanja. Alasan ketiga adalah stok berlebihan karena takut kehabisan. Ini khas banget ibu-ibu. Lihat promo beli 2 gratis, 1 langsung panik. Takut nanti mahal, takut kehabisan. Akhirnya sabun, sampo, bumbu dapur dibeli banyak, ditumpuk di pojok. Masalahnya kita lupa apa yang sudah ada, belanja lagi, dan beberapa bulan kemudian baru sadar ada barang yang kedaluarsa. Contoh nyatanya, kita beli kecap besar, lalu bulan depan beli lagi karena lupa.
Lalu 2 botol itu berdiri manis, sampai lewat tanggal uang sudah keluar, barang tidak kepakai maksimal, dan rumah jadi penuh dengan stok yang bikin pusing saat dibersihkan. Niat hemat berubah jadi pemborosan yang halus, tapi konsisten. Alasan keempat adalah mainan anak ini zona paling sensitif, karena setiap mainan punya cerita. Punya rasa bersalah kalau dibuang. Akhirnya mainan yang sudah tidak dimainkan tetap tinggal, memenuhi sudut rumah. Anak bosan, rumah berantakan, ibu stres, dan solusi tercepat supaya anak anteng adalah beli mainan baru. Padahal masalahnya bukan anak kurang mainan, tapi terlalu banyak mainan. Realitanya, anak cuma main beberapa mainan favorit. Sisanya jadi pajangan lantai, bikin kita sering mengeluh rumah berantakan. Capek beresin, lalu pas capek banget, kita beliin mainan baru supaya anak diem, uang keluar lagi, dan lingkarannya muter terus, seperti cucian yang tidak pernah selesai. Alasan kelima adalah barang rusak yang katanya mau diperbaiki. Ini barang penuh harapan palsu, kipas angin rusak, blender mati, kursi goyang patah sedikit, semuanya disimpan dengan niat suatu hari. Tapi hari itu jarang datang. Barang rusak ini makan tempat, bikin rumah kelihatan sempit, dan akhirnya kita beli barang baru sebagai pengganti. Contoh logisnya, kita simpan rice cooker rusak di gudang, lalu beli yang baru, gudang penuh, rumah terasa sumpek, dan kita mikir rumah kecil. Padahal yang besar itu tumpukan barang mati yang tidak bergerak, tapi tetap memakan ruang dan biaya. Alasan keenam adalah dekorasi kecil yang terlalu banyak, vas lucu, pajangan kata-kata bijak, lilin aromaterapi yang dipakai pas lagi niat healing. Awalnya bikin senang, tapi lama-lama rumah terasa penuh, debu gampang nempel, dan tiap bersih-bersih rasanya capek sendiri. Akhirnya kita beli storage, beli rak, beli dekorasi baru supaya terlihat segar. Realitanya, dekorasi yang kebanyakan bikin rumah bukan terasa estetik, tapi ribet. Kita capek ngelap, capek mindahin, capek lihat. Dan saat capek itu datang, kita sering belanja lagi dengan alasan pengen suasana baru. Padahal yang dibutuhkan bukan barang baru, tapi ruang kosong. Alasan ketujuh adalah tas dan sepatu yang jarang dipakai. Koleksi aman buat emak-emak. Alasannya selalu sama, masih bagus, sayang, nanti kepakai. Padahal tiap mau pergi tetap bingung. Akhirnya pakai yang itu-itu lagi. Dan pas lihat model baru yang mirip, kita beli lagi karena lupa sudah punya. Contoh nyatanya, rak sepatu penuh, tapi kita tetap bilang ke suami sepatu lama sudah jelek, tas numpuk di lemari. Tapi pas kondangan tetap bilang tidak ada yang cocok, uang keluar lagi. Dan semua itu terjadi bukan karena kita boros, tapi karena rumah terlalu penuh untuk bikin kita sadar apa yang sebenarnya sudah kita punya. Kalau dipikir pelan-pelan, rumah itu sebenarnya bukan cuma tempat naruh barang, tapi tempat istirahat pikiran. Ketika terlalu banyak yang disimpan, kepala ikut penuh, dompet ikut sesak, dan sabar ibu diuji tiap hari. Kadang yang bikin capek bukan cucian atau masakan, tapi barang-barang yang diam-diam nuntut perhatian tanpa pernah benar-benar dipakai. Ibu-ibu tuh unik, bisa nyimpen barang 5 tahun, tapi lupa naruh kunci 5 menit lalu. Kita sering merasa hemat karena menyimpan. Padahal yang disimpan justru bikin pengeluaran nambah. Ini bukan soal salah atau benar, tapi soal sadar bahwa rumah rapi itu bukan gaya hidup mahal, tapi bentuk sayang ke diri sendiri. Dan kabar baiknya, semua ini bisa diubah pelan-pelan. Bukan dengan marah ke diri sendiri, tapi dengan senyum kecil dan keputusan sederhana hari ini. Mulai dari satu barang, satu sudut, satu niat baik. Karena saat rumah terasa lebih lega, hati ibu ikut lapang, dan hidup rasanya lebih ringan dijalani. Terima kasih sudah menemani curhat
dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat Bunda semua.